Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Musaf Akmal dari Teknik Geologi, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk analisis variogram, analisis eksperimental, gunanya untuk mengkorelasi sebuah data atau membandingkan sebuah data, mencari korelasinya. Di sini software yang akan saya pakai adalah SGAMES. Jadi nanti sedikit penggambaran, nanti kita bakal menggunakan scatter plot lalu memodelkan si data tersebut. Yang pertama, kalian harus punya data ini dulu, data si Excel-nya, bentuk XYZ, lalu SEO2. Parameter yang dipakai nanti bakal SEO2. Lalu setelah data seperti ini, kalian jangan lupa save. Untuk data save itu menggunakan pakai txt aja. Oke, sudah ada seperti ini. Balik lagi ke nah ini. Nah, sudah seperti ini, di save lagi teman-teman semua. Ini tambahin aja dat, karena untuk membedakan aja, karena yang bisa dimasukkan ke dalam SGAME ini dalam bentuk dat. Oke, sudah di save, masuk ke sini. Ada ke file, ke objek, load objek, lalu kita cari teman-teman semua. Statistik. Nah, buat teman-teman ini yang dimasukin adalah yang pakai dat. Oke, datanya benar ya, sesuai dengan yang Excel. Nah, ini kita pakai point set karena nanti kita menggunakan titik-titik di setiap filenya. Nah, ini untuk penamaannya. Penamaannya kalian bebas pakai apa aja, misal data SEO2 send. Nah, ini X memakai koordinat, Y, lalu untuk si Z biasa seperti ini saja. Nah, ini misalnya use no data value ini misalnya ketika teman-teman punya data yang kosong ataupun tidak ada data lagi, makanya untuk checklist. Nah, ini kan datanya sudah full semua ya, jadi tidak usah di checklist, seperti ini saja. Oke, sudah semua. Jika seperti ini sudah masuk teman-teman. Nah, ini bisa kalian lihat teman-teman semua, ini data SEO dosen, ini data SI-nya, ini data Z-nya. Oke.
Oke, jika teman-teman pengen lihat lebih lanjut lagi, bisa ke preference. Habis itu kalian bisa lihat nih, si data SIO2 send. Nah, kalian bisa bebas nih untuk berubah warnanya. Misalnya data SIO2, di bagian mana sih data SIO2-nya? Nah, kalian bisa melihat warna warna red. Seperti itu teman-teman. Ini bebas mau diganti-ganti saja, tidak apa-apa. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita analisis data ini, teman data analisis, lalu ke histogram, teman-teman semua. Nah, ini untuk objek kalian masukkan data SO2-nya. Terus propertinya tetap SO2. Kenapa SO2? Karena cuma satu data doang teman-teman untuk yang di bagian Excel ini. Nah, kita menganalisis cuma data SO2-nya saja. Nah, jika ada teman-teman ada hal ataupun material lain seperti CaCO3 ataupun yang lain, itu bisa digabungkan. Bisa kita mencari perbandingannya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini setelah kalian dapat data histogram ya, kalian dapat nih minnya berapa, 89,30, variansnya. Ini varians yang bakal kita butuhkan untuk memodelkan. Teman-teman harus ingat variansnya 0,19 0,019 ini. Setelah dapat seperti ini, kalian bisa save image. File namanya data save. Oke, bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini kalian sudah dapat teman-teman datanya. Data histogramnya, minnya berapa, variansi berapa, maksimum berapa, data count-nya berapa. Seperti itu. Oke. Nah, ini seperti ini. Teman-teman boleh di close saja. Nah, ini kita balik lagi. Setelah seperti ini, teman-teman kita bakal menganalisis ke kita langsung ke scatter plot. Tadi kan sudah histogram, kita lanjut ke scatter plot. Nah, scatter plot ini pertama kita masukkan data SO2. Nah, kenapa ini bisa memanjang lurus seperti itu? Karena yang datanya tuh cuma satu doang, teman-teman. Datanya cuma SEO doang. Nah, ini mungkin sedikit gambaran bagaimana sih persebaran di setiap uh, SEO2-nya, SEO2-nya, sorry. Nah, seperti ini persebarannya. Nah, jika variabel SEO2-nya kita panjang, kita fokuskan saja, kita hanya memfokuskan SEO2-nya, dia hanya seperti ini datanya. Nah, ini untuk data SO2-nya. Variabelnya jika ada dua, ini kan variabel pertama. Nah, tapi di Excel ini kita cuma ada satu variabel doang, SEO2-nya saja. Nah, jika SEO memiliki variabel lain, SEO2 ataupun yang lain, nanti kalian bisa masukin di variabel yang kedua, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, save saja langsung. SEO plot. Oke, sudah teman-teman. Ini bisa kita close lagi. Nah, untuk selanjutnya itu bisa ke variogram.
Paradigm itu bisa nanti memodelkan bagaimana data ini tersebut. Nah, untuk compute ataupun load, perbedaannya adalah load ini kalian nanti bakal memasukkan data yang sudah ada. Compute ini memulai data dari awal, sesimpelnya seperti itu. Nah, karena kita belum memiliki data ataupun belum hmm, mengedit ataupun seperti yang lain, nah kita bakal melakukan compute diagram. Nah, ini dimasukkan data SEO2 sen. Ini SEO2, ini telnya SEO2. Oke. Kita next, teman-teman. Nah, untuk number of leg ini untuk menentukan berapa panjangnya, berapa persebarannya, teman-teman. Nah, untuk menentukannya, teman-teman bisa ke Excel. Nah, ini kalian langsung ke Scatterplot, teman-teman. Nah, untuk menentukan berapa persebarannya, berapa kolomnya, kalian bisa hitung saja, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6, teman-teman. Nah, berarti 6. Nah, untuk expiration ini jarak expiration ini misalnya nih, teman-teman, dari jarak antara titik 1 ke titik yang 2, kolom 1 ke kolom yang 2 nih. Ini 306.550 ke 306.600. Nah, jaraknya kan 50, teman-teman. Nah, itu untuk si expiration-nya, teman-teman. Bisa kita masukkan 50. Untuk teman-teman kalau berbeda bisa disesuaikan saja dengan bagian Excel-nya. Nah, untuk rate tolerance ini nih berapa untuk kesalahan yang paling besar lah, seperti itu. Berapa toleransinya setiap kesalahan dari titik satu ke titik yang lain, seperti itu. Ini biasanya kita masukkan saja 25. Untuk number of direction-nya masukin saja 4, teman-teman. Karena biar lebih pasti, lebih gampang untuk dibaca datanya, seperti itu. Nah, untuk saat saya melihat video orang lain di YouTube, biasanya itu 4 juga. Dan untuk azimutnya dia 0. Nah, untuk 45, lalu 90, lalu 125. Nah, untuk deepnya, karena kan ini dia memakai satu data saja, terus dia secara horizontal. Nah, makanya secara horizontal deepnya itu dia 0. Makanya 0 semua masukinnya. Nah, untuk tolerance ini biasanya setengah dari 45. Tolerance ini 45 dibagi 2 sekitar 2,5. Nah, untuk bandwidth ini lebar dari si titik-titiknya. Nah, lebarnya ini masukkan saja 100 meter, teman-teman semua. Nah, sudah seperti ini, di-save ya, teman-teman, biar datanya tidak hilang. Oke, teman-teman, jika sudah save, nah,
Nah, teman-teman, ini sudah dapat nih. Tadi kan kita memasukkan 4 teman-teman ya. Nah, ini untuk plot 1, plot 2, plot 3, plot 4, dan ini alplot. Alplot ini biasanya untuk mencari yang keseluruhannya. Jadi ketika kita untuk menganalisis, kita menggunakan yang plot 1, plot 2, dan plot 3 dan plot 4 gitu teman-teman. Jadi kita menganalisis setiap titik plotnya teman-teman. Nah, ini biar biar cakep teman-teman ya, biar kita bisa menganalisisnya di besar saja teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini ada nugget effect, di sini ada sell contribution. Nah, untuk seal contributionnya ini yang tadi mainnya, tadi mainnya itu sekitar berapa teman-teman? Nah, sekitar 0,19 teman-teman. Sorry teman-teman. Nah, ini kita masukin 0,19. Nah, oke boleh teman-teman, ketika sudah seperti ini, tipenya eksponensial. Karena untuk kita untuk mencari, nah di sini kan ada 4 titik plot teman-teman. 4 titik plot. Ini untuk angels. Angels itu buat plot Vargan Azimuth berapa teman-teman? Nih, kita bakal kasih lihat. Nah, kenapa hanya berubah di Azimuth 0 saja? Karena angelnya teman-teman. Ini ketika kita ubah, nanti bakal berubah di mananya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita bisa sesuaikan aja teman-teman. Nah, ini nugget efeknya untuk mencari batas uh, presisinya untuk titik pasnya teman-teman. Misalnya 0,0.115 0,519. Wow, ketinggian teman-teman. 0. Nah, ini teman-teman nih. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk titik ini bisa mencari yang uh, yang sama gitu teman-teman. Untuk mencari titik koreksi yang paling rendah. Nah, untuk seal ini kan nugget efeknya sudah saya ganti. Untuk seal ini dia bakal berkurang ketika memakai nugget effect. Untuk mencari seal ketika ada nugget effect itu adalah seal dikurang si nugget effectnya 0,19 dikurang 0,015 0,0175. Nah teman-teman, kalau seperti ini dia malah bikin jelek untuk hasil datanya, dihapus aja teman-teman nugget effect-nya biar hasilnya bagus seperti tadi 0,19. Nah, ini bisa kita sesuaikan saja teman-teman biar pas di titik ya. Nah, ini teman-teman.
Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita cari nih mediannya teman-teman. Median itu untuk yang lainnya agar pas. Nah, untuk median tidak boleh lebih dari si nilai maksnya. Nah, ini sangat dia harus teliti teman-teman, harus sama juga. Nah, ini teman-teman. Dia kalau nilai max dan mediumnya sama, itu bakal terjadi isotopi. Tapi kalau max dan mediumnya berbeda, dia tidak bakal terjadi anisotopi. Nah, sebenarnya teman-teman, jika udah kalian hampir hampir tidak si garis ini tidak terlalu jauh. Nah, ini kan yang paling bagus sekitar titik plot 1 dan plot 2 nih. Dia tidak terlalu jauh range-nya dari titik ke garisnya, ataupun bisa kita gampangin seperti tidak terlalu jauh antara nilai kita dari nilai teman-teman semua nih. Nah, kita mencari nilai yang rata-rata dari uh, persebaran dari nilai satu kelas seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada yang melonjak tinggi, ataupun tidak ada yang turun rendah gitu teman-teman. Nah, jika seperti ini teman-teman sudah bisa langsung di save saja. Nah, jika tadi sudah di save teman-teman, jika jika teman-teman pengen melihat gambar, nah ini bisa nih teman-teman, misalnya var model SiO2. Nah, seperti ini teman-teman. Jika ingin formatnya PNG, teman-teman. Nah, ini kan untuk alplot. Alplot ini kan yang tadi kan ada ada ini teman-teman ya. Ada yang satu lagi. Nah, ini untuk kalian yang selected plot saja. Ini kalian pencet shift. Nah, seperti itu teman-teman. Ini bebas nih kalau jika ingin kalian memakai grid. Tapi kalau saya biasanya memakai show grid biar lebih tahu titik-titiknya di bagian mana saja. Oke, boleh save. Oke, teman-teman sedang loading, sabar. Nah,
Jadi, seperti itu untuk pemodelannya. Modelnya seperti ini dari SEO2-nya, teman. Ini untuk data scatter plot-nya. Ini untuk data histogramnya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, berikut hasil dari modelingnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila saya kurang jelas untuk berbicara. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin bertanya silakan DM saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.